Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 ikut campur dalam pertarungan 4 tokoh sakti Pulau Andalas melawan Pandan Suri. Apa yang akan dilakukan Wiro? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dan sebelum yang lain-lainnya bisa turun tangan, Pandan Suri telah melesat pergi bersama kudanya. Dengan sendirinya, kemarahan total kini tertuju pada pemuda tadi. Panglima Sampono yang sebelumnya masih berlaku lunak, kini membentak garang. Mudah sedeng, kalau tidak karena kau, gadis itu pasti tak akan lolos. Sang Panglima menutup kata-katanya dengan melemparkan rencong perak milik Pandan Suri dengan tangan kirinya. Lemparan itu bukan lemparan sembarangan. Senjata itu sampai mengeluarkan suara mendesing saking kencang dan kerasnya daya lemparan. 2 jengkal dari ujung rencong akan mendarat di keningnya. Tiba-tiba si pemuda menggerakkan tangan kanan dan tahu-tahu rencong perak itu sudah dijepit di antara jari tengah dan jari telunjuknya. Kejut Panglima Sampono dan kawan-kawan bukan alang kepalang. Kepandaian menjepit senjata yang dilemparkannya selihai itu bukanlah kepandaian sembarangan. Orang muda berilmu tinggi, kata Panglima Sampono pula. Pameran yang kau lakukan tadi cukup menarik. Biarlah aku main-main sebentar dengan kau. Si pemuda tertawa tawar. Apakah kau akan maju berempat dengan kawan-kawanmu itu? Merahlah paras Panglima Sampono. Meski maklum betapa lihainya pemuda itu, lebih lihai dari Pandan Suri, tapi untuk tidak kehilangan muka, dia menjawab. Untuk meringkus tikus sombong macammu ini, mengapa mesti minta bantuan kawan-kawanku? Ucapannya itu ditutup dengan satu tusukan kilat tombak bercagak 2 ke arah tenggorokan si pemuda. Dengan gesit, pemuda itu mengelak ke samping lalu memukul ke muka dari jarak 3 langkah. Panglima Sampono terkejut sekali sewaktu begitu mengelak, begitu lawannya balas menyerang. Angin pukulan lawan terasa keras laksana sebuah batu besar yang dilemparkan ke arahnya. Itulah ilmu pukulan kunyuk melempar buah. Dan pendekar muda mana lagi yang memiliki pukulan itu kalau bukan Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Dengan amat penasaran, Panglima Sampono membentak keras lalu kembali menyerang dengan jurus-jurus silatnya yang hebat dan mengandung tipu-tipu berbahaya. Tubuh Wiro Sableng yang berkelebat terkurung oleh gulungan sinar senjata di tangan sang Panglima. 5 jurus berlalu tanpa Panglima Sampono bisa berbuat sesuatu apapun. Masuki jurus ke-10, Datuk Nan Sabatang, Lembu Ampel dan Seberang Lor tak dapat tinggal diam lebih lama. Ketiganya segera menyerbu ke dalam kalangan pertempuran membantu Panglima Sampono. Namun sebelum ketiga orang itu turun tangan melancarkan serangan, Pendekar 212 Wiro Sableng dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang telah mencapai tingkat tinggi melompat ke atas. Sekejap kemudian telah berdiri di cabang pohon yang ada di tepi jalan. Woi, sebelum meneruskan pertempuran break ini, mari kita bicara baik-baik dulu sobat-sobat.
kata Wiro dari atas pohon. Mudah lancang, sesudah kau meloloskan perempuan itu, kini kau hendak bicara baik-baik. Makan ini. Ya! Damprat seberang lor. Tangan kanannya dihantamkan ke atas dan selarik angin dasar menyambar. Krak! Cabang pohon di mana pendekar 212 berdiri patah. Pemuda itu sendiri sudah pindah meloncat ke cabang yang lain. Dengan sendirinya, seberang lor dan kawan-kawannya tambah penasaran. Serentak, mereka sama-sama menghantamkan tangan ke atas. Ya! Ya! Terdengar suara berisik. Beberapa cabang pohon patah dan ranting-ranting serta daun-daun berhamburan kian kemari. Wiro memaki dalam hati dan melompat ke tebing di tikungan jalan. Buset, 4 orang, beraninya keroyokan. Jarak antara pohon dan tikungan jalan hampir mencapai 10 tombak. Tentu saja, lompatan yang dibuat Wiro membuat kagum keempat orang yang berada di bawahnya. Namun kekaguman itu segera sirna oleh rasa marah yang menggejolak. Tanpa tunggu lebih lama, Panglima Sampono segera melompat ke atas tebing diikuti oleh ketiga kawan-kawannya. Di atas tebing, pendekar 212 pentangkan kedua telapak tangan dan memukul ke bawah. Keempat orang yang telah melayang ke atas tebing amat terkejut ketika mendapatkan diri mereka merasa ditekan dari atas oleh satu tekanan dahsyat. Bagaimanapun mereka kerahkan tenaga dalam, tetap saja tubuh mereka tak bisa melesat ke atas. Keempatnya terkatung-katung beberapa ketika lamanya. Kurang ajar. Dia lihai sekali, gerutu seberang lor. Tokoh silat dari Tanah Malaka ini memberi isyarat pada kawan-kawannya. Tiba-tiba, keempatnya sama-sama membentak keras dan sama menghantamkan kedua tangan masing-masing ke arah pendekar 212. 8 gelombang angin menderu laksana topan prahara. 4 buah serangan yang luar biasa dan bukan alang kepala hebatnya. Di atas tebing, Wiro Sableng kerahkan seluruh tenaga dalamnya, tangan, dan memukul ke bawah. Bagaimana hebatnya gelegar guntur, hampir seperti itu pula lah hebatnya benturan 8 angin pukulan dengan 2 gelombang. Pukulan dinding angin berembus tindih menindih yang dilepaskan Wiro Sableng. Seberang lor, Datuk Nan Sabatang, Panglima Sampono dan Lembu Ampel berpelantingan ke bawah. Untung saja mereka sudah memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi serta tenaga dalam yang sempurna hingga tidak mendapat celaka dan tak sampai jatuh tunggang langgang bergedebukan di tanah. Sebaliknya di atas tebing, Wiro Sableng merasakan pula hebatnya serangan keempat tokoh-tokoh silat itu. Tubuhnya terdorong keras, lalu terhuyung-huyung 5 langkah ke belakang. Tidak sampai di situ, tiba-tiba lututnya terasa goyah dan ujung tebing yang dipijaknya hancur berantakan. Tubuhnya mencelat sampai 2 tombak dari atas tebing. Gendang betul, gerutu Wiro Sableng dalam hati. Setelah memeriksa dan mengetahui tubuhnya di bagian dalam maupun bagian luar tak ada yang terluka, maka pendekar ini bersuit nyaring. Tubuhnya melayang ke bawah, berkelebat dan lenyap dari pemandangan Panglima Sampono dan kawan-kawan. Di lain kejap, terdengar 2 keluhan tertahan. Seberang lor dan Lembu Ampel merasakan tubuh mereka kejang kaku tak bisa bergerak. Betapapun mereka mengerahkan tenaga dalam, namun tak sanggup membuka jalan darah yang telah ditotok oleh pendekar 212 Wiro Sableng. Kedua tokoh silat ini memaki habis-habisan. Mani. Wiro Sableng malah tertawa cengar-cengir. Udah kurang ajar, teriak Panglima Sampono marah sekali. Tadi aku cuma berniat untuk meringkusmu hidup-hidup, tapi mulai detik ini terpaksa kepalamu kupecahkan. Habis berkata begitu, Panglima Sampono memukulkan tangan kiri ke depan, lalu menyusul serangan ini dengan satu tusukan tajam. Tombak bercagak 2 yang saat itu sudah berada kembali dalam tangan kanannya. Di kejap yang sama, Datuk Nan Sabatang menggembor dan berkelebat kirimkan serangan dari samping kiri dengan garis birunya.
Wiro Sableng ingat pada rencong perak milik gadis baju ungu yang tadi diselipkan ke pinggang. Segera pendekar ini mencabut senjata itu. Maka terang, terang, terdengar 2 kali berturut-turut suara beradunya senjata. Bunga api memercik. Datuk, Nansa Batang dan Panglima Sampono terkejut besar. Dengan muka pucat, sama-sama melompat ke belakang dan dengan mata membeliak pada tangan kanan mereka yang kini kosong karena tangkisan Wiro Sableng tadi telah memukul lepas senjata masing-masing. Jelas bahwa pemuda berambut gondrong itu memiliki tenaga dalam yang luar biasa tingginya dan bukan tandingan mereka. Namun sebagai tokoh-tokoh silat yang sudah mendapat nama besar dan memegang teguh jiwa kesatria, mana mereka mau menyerah begitu saja. Lebih baik mati daripada menerima hinaan demikian rupa. Apalagi ketika melihat bagaimana Wiro Sableng tertawa gelak-gelak dan mengejek. Senjatanya jatuh tuh. Dengan tangan kosong, Datuk Nansa Batang serta Panglima Sampono memasuki kalangan pertempuran kembali. Serangan mereka hebat sekali, hingga air hujan yang bergenangan di lubang-lubang jalanan muncrat berhamburan. Bagaimana kelanjutan? Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 melawan 4 tokoh sakti dari Pulau Andalas itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.